Biasanya orang yang gemar berbisnis itu kan disebutnya mimpi bisnis. Itu artinya, iya, seseorang itu bermimpi berbisnis. Apalah jenis bisnisnya, mau itu properti, saham, dan lain-lain. Sedangkan Ustadz Yusuf Mansur oleh Detikcom tahun 2013 yang menerbitkan sebuah majalah bernama Detik bukan disebut sebagai mimpi bisnis Ustadz Yusuf Mansur, tetapi justru kebalikannya. Sebaliknya, Detikcom Finance yang menerbitkan majalah Detik menyebutnya bisnis mimpi ala Ustadz Yusuf Mansur. Media itu kritis sekali. Mereka tidak hanya memberitakan hal, peristiwa, dan kejadian, tetapi mereka juga punya pandangan sendiri dengan kacamata mereka, kacamata dan sudut pandang sang media. Maka lihatlah media mainstream besar seperti harian Kompas dan Kompas TV, atau koran Tempo dengan majalah Tempo, juga harian Media Indonesia dan Metro TV. Mereka tidak hanya menyampaikan berita, tetapi mereka juga menyampaikan sikap. Mereka mempunyai sikap dari si media dan atas apa yang diberitakan. Dan Detikcom yang menerbitkan majalah Detik nyebelin sekali. Pada tahun 2013 terbitlah majalah Detik yang menyoroti bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Dan portal berita Detik yang menerbitkan majalah Detik itu menyebutkan dengan judul besar sekali, bukan mimpi bisnis Ustadz Yusuf Mansur, tetapi sebaliknya atau kebalikannya, bisnis mimpi Yusuf Mansur. Judul yang nakal sekali, nyentil sekali, nyelekit, panas, pedih, mengena, dan sangat tajam. Hanya dua kata, bisnis mimpi. Itu saja sudah menyelekit sekali. Detikcom dalam tulisannya menyebut di awal kalimat, Anda pasti ingat dengan Ustadz Kondang Yusuf Mansur yang berbisnis mimpi melalui investasi patungan. Kalimat pembuka di Detikcom ini sengak sekali, tetapi mantap. Itu artinya Detikcom memiliki cara dan sudut pandang tersendiri menyikapi sosok yang sedang sibuk berbisnis mimpi. Detikcom tahun 2013 artinya 8 tahun yang lalu sudah mengkategorikan usaha atau bisnis yang digeluti oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai bisnis mimpi. Bisnis mimpi bisa diartikan dengan bisnis angan-angan atau bisnis ngelantur atau ngelamun. Bisnis mimpi sebagai sebutan atau sebagai julukan atau bahkan sebagai ejekan Detikcom kepada bisnis Ustadz Yusuf Mansur itu lantaran jenis-jenis usaha bisnis Ustadz Yusuf Mansur diantaranya diambil dari sumber dananya dari hasil patungan. Dengan skema modal kecil dan usaha besar, Yusuf Mansur menjaring dana umat, dana masyarakat lewat program patungan usaha atau PU dan patungan aset atau PA. Begitu kata Detikcom 8 tahun yang lalu. Skema usahanya hampir sama, yaitu menggalang dana di suatu tempat atau di satu tempat atau aset yang kemudian dikelola sampai bisa menghasilkan dana. Instrumen investasinya bermacam-macam, mulai dari instrumen investasi properti hingga sawah. Detik Finance menuliskan 3 jenis patungan usaha yang dikelola Yusuf Mansur yang disebutnya sebagai bisnis mimpi. Yang pertama, patungan usaha. Ide patungan usaha ini, program ini bergulir sejak tahun 2012. Bisnis itu berawal dari kicauan Twitter Yusuf Mansur di Twitternya. Yusuf Mansur yang dikenal lewat buku Wisata Hati dan ajaran sedekah yang penuh keajaiban itu menyoroti cengkraman penguasaan tangan dan penguasaan modal asing di negeri Indonesia. Menurutnya banyak sumber daya alam di Indonesia dan peluang-peluang bisnis besar di Indonesia tidak dinikmati, tidak dirasakan rakyat, tetapi justru oleh korporasi asing. Wow, mantap sekali, backgroundnya sudah bicara soal nasionalisme dan jiwa patriotisme. Maka dari itu Yusuf Mansur mengajak masyarakat, warga, jamaah atau umat supaya berjamaah bersama-sama bareng-bareng membeli kembali aset Indonesia yang dikuasai oleh kapitalis asing. Yusuf Mansur menyebutnya membeli kembali Indonesia. Pada awalnya setiap orang bisa menyumbang 1 juta rupiah dan hanya dalam waktu dekat sekali sudah terkumpul 800 juta rupiah. Uang hasil patungan itu kemudian digunakan Yusuf Mansur untuk menjalankan bisnis hotel. Ustadz Yusuf Mansur kemudian mengakuisisi sebuah hotel dan apartemen 2 menara sekaligus bernama Topaz dekat Bandara Soekarno-Hatta. Bandrol harga hotel dan apartemen Topaz sekitar 150 miliar rupiah. Setiap peserta membenamkan, setiap peserta mengrogoh patungan dengan cara memberikan modal patungan usaha sebesar 12 juta rupiah. Yusuf Mansur membidik 15.000 peserta patungan usaha. Yang dibidik jumlahnya adalah 15.000 peserta patungan usaha demi memuluskan proyek ini, yaitu proyek membeli hotel dan apartemen.
Nah, selain itu juga Ustadz Yusuf Mansur juga bermimpi bisa mengakuisisi ladang minyak di negeri Kazakhstan, sebuah negara pecahan negara besar di Rusia yang belum digarap di negara tersebut. Yusuf Mansur juga mendapatkan info ini dari Ring 1, artinya terpercaya sekali dari rekannya di Pertamina yang mengatakan bahwa membutuhkan investasi hingga 1 triliun rupiah untuk mencaplok sebuah ladang minyak di negeri Kazakhstan, pecahan Rusia. Dan ide ini mantul sekali, mimpinya. Yang pertama, ide yang disebut sebagai bisnis mimpi adalah patungan usaha. Yang kedua adalah patungan aset. Ini merupakan program turunan, program di bawahnya atau downline dari patungan usaha atau PU yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi patungan aset itu di bawahnya patungan usaha. Menurut Yusuf Mansur, jika di patungan usaha hotel apartemen langsung ada bagi hasil tahunan dan cashbacknya. Nah, di patungan aset ini tidak ada bagi hasil tahunan, yang ada hanya refund atau pengembalian dana dan cashback. Lalu keuntungannya dari mana? Itu yang jadi pertanyaan, tapi ini pun dijawab oleh Yusuf Mansur. Di antara sahabat peserta patungan aset, masing-masingnya itu bisa bertemu, bersilaturahmi, baik dalam pergaulan, dalam persahabatan, biasalah, hingga bisnis bahkan. Bisa tukar-menukar informasi, tukar-menukar peluang, bantu-membantu, hingga saling doa dan mendoakan. Begitu penjelasan Ustadz Yusuf Mansur. Misi Ustadz Yusuf Mansur ini sederhana, rame-rame membuat dan mengembangkan usaha, dan akhirnya membeli kembali aset-aset Indonesia yang sudah dijual oleh negara asing, yang dijual kepada negara asing. Program patungan aset ini juga akan menyasar bisnis perhotelan, bisnis perbankan, properti perumahan, pangan, makanan, kuliner, transportasi darat, laut, udara, migas, mineral, dan bahkan batu bara dan lain-lain. Dan batu bara ini udah dikerjakan sama Yusuf Mansur. Ketika itu program patungan aset ini sudah berhasil membeli tanah 4,7 hektar di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya tanah itu akan diperluas lagi dan didirikanlah di tempat itu berbagai macam bangunan usaha seperti komplek pergudangan, komplek perkantoran, bahkan hotel dan properti atau perumahan, apartemen juga. Dan untuk proyek pertama dari PA itu patungan aset, dibanderollah hanya dengan 2 juta rupiah per meter. Luar biasa, mantap dan dahsyat. Yang ketiga adalah sedekah sawah. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Detik Finance, 3 jenis patungan usaha yang dikelola yang disebut sebagai bisnis mimpi. Pertama patungan usaha, yang kedua patungan aset, yang ketiga sedekah sawah. Program sedekah sawah ini sangat mirip sekali dengan patungan usaha dan mirip sekali juga dengan patungan aset, namun caranya yang sedikit berbeda. Ustadz Yusuf Mansur menawarkan sawah kepada para nasabah yang nanti akan dikelola, dan hasil dari sawah tersebut disumbangkan kepada orang yang kurang mampu. Menurut Yusuf Mansur dalam situsnya waktu itu, dalam tahap pertama ada sebidang tanah sawah di Sukabumi. Harga tanahnya di sana masih sekitar harga 300.000 per meter. Namun Ustadz Yusuf Mansur menjamin bisa dapat di harga 70.000 per meter. Itu penjelasan dari Ustadz Yusuf Mansur ketika itu. Insya Allah tidak ada markup harga dan main-main deh, sebab urusannya ini sedekah, langsung sama Allah tanggung jawabnya. Begitu penjelasan atau kata-kata yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Dengan modal 100.000 rupiah per meter, kata Yusuf Mansur, nasabah sudah bisa mengambil 1 meter sawah. Setelah sawah, yaitu sedekah sawah, Ustadz Yusuf Mansur juga ingin masuk ke sektor-sektor lain untuk tahap selanjutnya. Sederhana saja, kata Yusuf Mansur, nanti ya kalau sudah kuat kita beli pesawat. Begitu kata Yusuf Mansur. Ini sederhana saja. Nanti ya kalau sudah kuat kita beli pesawat, kita beli hotel, kita beli sekolah, universitas, bengkel, showroom, restoran, rumah sakit, pabrik, toko-toko, apa saja. Kita awali dulu dengan sawah ini dulu. Ujar Ustadz Yusuf Mansur bersemangat sekali dengan mimpi bisnisnya. Bisnis mimpinya. Dan kini sebagian dari mimpi itu malah menghasilkan, bencana yang tidak jelas juntrungannya dan hendak sampai kemana, mau dibawa kemana permasalahan ini, pasti ke pengadilan. Dan lantaran lantaran bisnis mimpi itu pula sang pemilik mimpi, Yusuf Mansur, sering kerap dan terus diadukan ke kepolisian lantaran janjinya yang konon belum ditepati. Janji tentang pengembalian uang, janji tentang bagi hasil, janji tentang 8% royalti dan sebagainya. Walaupun menurut Ustadz Yusuf Mansur, dari ribuan peserta patungan usaha,
seribuan itu beres ditangani, seribuan itu sudah diselesaikan permasalahannya, hanya beberapa orang saja yang kata Yusuf Mansur rese, yang ingin bukannya menyelesaikan masalah, justru memperuncing masalah, bahkan mengadukannya ke pengadilan secara tindak pidana di pengadilan. Kelihatannya para versi sebelah bahwa Ustadz Yusuf Mansur mengaku sudah menyelesaikan permasalahan ini. Seribuan peserta nasabah yang ikut patungan usaha hotel, apartemen, haji dan umroh dan hotel city sudah selesai permasalahannya. Hanya beberapa orang saja yang disebutnya Ustadz Yusuf Mansur sebagai ingin memperuncing masalah dan mencari masalah dan hendak mempidanakan dirinya ke pengadilan. Begitu. Buktinya kisruh terus masih ada, seteru masih terus berlanjut. Semoga selesailah, kita udah bosen dengan keributan. Selesaikan dengan, sebenarnya tidak harus ke pengadilan, tidak harus dengan kepolisian. Jika dari awal penyelesaiannya dengan baik-baik, dengan jujur, dengan apa adanya, dengan saling menerima, saling mengerti, saling ketemuan silaturahim sebagaimana diajarkan, saya pikir tidak harus sampai ke tingkat penjeblosan ke dalam penjara, tidak. Masih ada cara yang sangat terbiasa, yaitu kekeluargaan. Tetapi jika cara itu tidak juga ditempuh, boleh jadi pengadilan atau pidana harus ditempuh. Nggak tahulah ujung pangkalnya mau ke mana. Emosional. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.